Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Adi Prayogi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan Sabita Alia Ramaninda, Vini Trisya, Wanda Anissa Nurcahyani. Nama saya Sabita Remaninda, NPM 201689. Saya Vini Trisya, NPM 20160091. Saya Wanda Anissa Nurcahyani, NPM 20160092. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Tujuan dari teori ini adalah untuk mengembangkan logika siswa. Contohnya, siswa tersebut membuat pertanyaan, yang pertanyaannya dibuat oleh siswa itu sendiri. Secara umum, terdapat 5 prinsip dasar yang melandasi kelas konstruktivistik, yaitu 1. Meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan siswa. 2. Menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama. 3. Menghargai pandangan siswa. 4. Materi pembelajaran menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa. 5. Menilai pembelajaran secara kontekstual. Ciri-ciri guru konstruktivistik. 1. Menghargai otonomi dan inisiatif siswa. 2. Menggunakan data primer dan bahan manipulatif. 3. Mengutamakan kinerja siswa berupa mengklasifikasi, menganalisis, memprediksi, dan mengkreasi. 4. Menyertakan respons siswa dalam pembelajaran dan mengubah model dan strategi pembelajaran sesuai karakteristik siswa. 5. Menggali pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang akan dibelajarkan. 6. Menyediakan peluang kepada siswa untuk berdiskusi dengan siswa. 7. Mendorong sikap inquiry siswa dengan pertanyaan terbuka. 8. Mengelaborasikan respon awal siswa. 9. Menyediakan kesempatan yang cukup kepada siswa dalam memikirkan dan mengerjakan tugas-tugas. 10. Menumbuhkan sikap ingin tahu siswa dalam memikirkan dan mengerjakan tugas-tugas. Beberapa kelebihan dari teori pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, dalam teori pembelajaran konstruktivisme, pendidik bukanlah sumber belajar. Ia hanya menjadi fasilitator yang membimbing dan mengarahkan peserta didik. Yang kedua, teori pembelajaran konstruktivisme mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif. Keaktifan dan kreativitas peserta didik merupakan akibat dari konstruksi mandiri peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketiga, teori pembelajaran konstruktivisme mengarahkan pada bentuk pembelajaran yang lebih bermakna. Belajar bermakna berarti mengkonstruksi informasi dalam struktur pengertian lamanya. Teori pembelajaran konstruktivisme mengarahkan kebebasan peserta didik dalam belajar. Dalam hal ini, maksud dari kebebasan ialah bahwa peserta didik dapat secara bebas mengkonstruksi ilmu baru itu sesuai pengalaman sebelumnya sehingga tercipta konsep yang diinginkan. Yang kelima, teori pembelajaran konstruktivisme menciptakan keteraturan dan apresiasi dalam belajar. Proses belajar konstruktivisme merupakan proses belajar mandiri sehingga potensi individu akan terukur dengan jelas. Adapun kelemahan teori konstruktivisme ialah sebagai berikut. 1. Secara konseptual, proses belajar konstruktivisme bukanlah perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam dari peserta didik terhadap pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. 2. Belajar menurut teori konstruktivisme merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. 3. Peran pendidik dalam teori konstruktivisme hanya sebatas fasilitator yang membantu agar proses konstruksi
pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. 4. Teori konstruktivisme menurut adanya sarana belajar yang memadai demi terciptanya proses pembelajaran. 5. Teori konstruktivisme mendorong untuk melakukan evolusi pada proses bukan hasil. Kesimpulannya, teori konstruktivisme ialah paham modern yang memandang bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif setiap individu yang didapat dari proses belajarnya. Makna belajar dari paham ini adalah aktivitas aktif yang memungkinkan setiap individu membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari sesuatu yang dipelajarinya, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.